Nick, Kuran, Tiana, dan Zem bersama mereka ke guild untuk mendaftarkan party baru mereka. Resepsionis mengenali Nick, yang merupakan mantan anggota Countless Battle Arts Party. Dia juga mengenali Kuran, seorang survivor tunggal yang secara ajaib kembali dengan selamat dari labirin Rengsi. Bisa pulang dengan selamat menjadi sebuah moto party baru mereka. Karena terinspirasi oleh status survivor, Nick mengajukannya sebagai nama party mereka, dan mereka semua setuju dengan nama itu, Survivor Party. Adegan berlanjut di penginapan. Mereka membagi tugas sebagai petualang yang tidak mempercayai orang lain atau misantropis. Kita harus mengikuti 3 aturan ini, ucap Nick. 3 aturan itu adalah yang pertama, jangan ikut campur urusan atau hobi orang lain. Aturan yang kedua, pemantauan akan keuangan. Aturan yang ketiga, harus pulang dengan selamat. Serta pengelolaan uang tidak dipegang oleh satu orang saja, melainkan mereka berbagi tanggung jawab. Nick yang berperan sebagai pemegang buku kas atau akuntan, sedang Tiana mencocokkan buku kas dengan jumlah uang tunai, dan Kuran menjadi bendahara pemegang brankas, serta Zem menjadi pemegang kunci brankas. Dan jika ditemui kelemahan pada sistem, mereka bebas untuk menyatakannya. Nick merancang sistem ini karena pengalamannya yang buruk dalam party Countless Battle Arts. Maka mereka harus secara bersamaan mempercayai dan mencurigai satu dengan yang lain, sehingga sistem ini tetap aman. Episode berlanjut pada sebuah area perburuan bernama Pengairan Lengket atau Gui Waterworks. Satu dari 3 labirin yang boleh diakses oleh party baru, rank G. Dan Nick berencana untuk menyelesaikan 2 labirin, sehingga party mereka bisa naik ke rank F. Kurasa kita tidak akan mati di sini, kata Zem. Tapi Nick merespon, katanya, tidak, kalau lengah, kita bisa saja mati. Mereka pun mulai memburu slime dan naik dari lantai ke lantai. Sampai di suatu lantai, Tiana karena lengah terkena serangan dari slime. Jengkel karena hal itu, Tiana menyerang balik slime itu. Tapi tanpa dia sadari, serangan itu menuju ke arah Kuran. Kuran menangkisnya begitu saja, tapi keadaan menjadi pelik. Mereka yang awalnya sudah mau membangun rasa percaya, rasa itu semakin terkikis karena kejadian ini. Padahal aku sudah mencoba mempercayaimu, Tiana, kata Kuran. Mungkin lain kali aku juga akan membuat kesalahan. Kuran berbicara dengan nada mengancam. Maka ketidakharmonisan pun terjadi selama mereka menyelesaikan lantai demi lantai labirin itu. Akhirnya mereka sampai di lantai teratas, lantai dari bos labirin, dan mereka bertemu dengan slime raksasa, bos dari labirin Gui Waterworks. Tapi Tiana tanpa basa-basi dengan angkuhnya menyerang slime itu tanpa menunggu komando dari Nick. Kalau cuma ini bisa kuatasi sendiri, teriak Tiana. Tombak es melesat dan menusuk slime raksasa itu, dan slime itu sekejap meledak sehingga mereka semua menjadi lengket. Episode berlanjut ketika mereka membersihkan diri mereka di sungai dari slime itu, maka Nick menggunakan momen ini sebagai sebuah kesempatan. Nick mengumpulkan mereka dan mengajak mereka saling terbuka, dan dimulai dari dirinya. Nick memaparkan segala peralatan dan perlengkapan serta kemampuan juga kelemahannya. Dia berkata, ini semua senjataku. Kemampuanku seni bela diri, belati, dan pengintaian. Aku juga ahli dalam pembukuan, tapi aku sama sekali nggak bisa sihir. Aku juga nggak bisa menggunakan senjata yang besar, bahkan peracikan dan penyembuhan pun aku tidak bisa, ucap Nick. Dia melanjutkan, kita mewaspadai orang di samping kita karena kita tidak tahu kemampuannya kan? Jadi kalau kita bisa saling memahami, tingkat kepercayaan kita pun bisa berubah. Setelah Nick membuka perbincangan ini, maka Zem melanjutkan dan membeberkan kelemahannya juga. Sampai akhirnya, Tiana juga meminta maaf kepada Kuran dan menyampaikan segala kemampuan serta kelemahannya kepada Kuran. Dan akhirnya Kuran pun mau mencoba mempercayainya kembali. Episode berlanjut saat mereka memburu goblin. Tapi saat mereka mencari target selanjutnya dengan sihir pendeteksi Tiana, mereka mendapati sebuah ogre, evolusi dari hobgoblin. Ketimbang lari, mereka memutuskan untuk menyerangnya. Sehingga ogre itu tidak bergabung ke kawanan yang lebih besar dan membahayakan masyarakat.
Maka Nick mengatur strategi, di mana dia dan Kuran menyerang di garis depan, dan Zem mengaplikasikan enhancement kepada Nick dan Kuran, sedang Tiana menjadi penyerang jarak jauh untuk mensupport Nick dan Kuran. Pertarungan menjadi sengit, tapi koordinasi mereka yang baik, di mana Tiana membackup Kuran dari belakang. Maka mereka dapat menyerang dengan efektif. Akhirnya Kuran menebas tubuh ogre itu menjadi dua. Pertarungan pun berakhir. Mereka mulai mengumpulkan material dari para monster. Tapi Nick secara tidak sengaja merusak sebuah liontin milik Kuran. Episode pun berakhir. Sebuah perkembangan baik cerita dan karakter yang sangat menarik. Aku nggak sabar buat nunggu episode selanjutnya. Buat kalian yang juga penasaran tentang kelanjutan anime ini, yuk gabung, kita bahas anime ini bareng-bareng. Oke? Sehat selalu dan sampai ketemu di video selanjutnya.